Halo, Pace Bene, masih di Mea Culpa, masih dengan saya di sini. Para culprit, saya pernah mengajak para culprit sekalian, teman-teman, untuk melihat-lihat tempat ini. Dan sekarang saya lagi-lagi berada di sini. Kebetulan saya berjalan-jalan. Saya mendengar satu ayat menarik dalam bacaan hari ini. Aku bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau menyembunyikan itu terhadap orang-orang yang cerdik pandai, tetapi menunjukkannya kepada orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana. Kurang lebih begitu. Para sahabat, tentu ini bukan konteksnya apa. Sebelumnya Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis, lalu berbicara tentang kerajaan Allah, lalu berbicara tentang orang-orang yang mau bertobat. Dan tentang hal ikhwal kerajaan Allah bukan ditunjukkan kepada orang tersingkap, bukan kepada orang yang cerdik pandai, tetapi kepada orang-orang yang sederhana, orang-orang kecil. Apa maksudnya sejauh saya tahu, boleh dikembangkan bersama. Bukan berarti kepada orang yang pintar seperti yang kita tahu bahwa dia mengetahui banyak hal, Yesus tidak menunjukkannya, tetapi kepada orang-orang yang berhenti belajar. Tetapi kepada siapakah tampak dengan terang kerajaan Allah itu? Dengan terang, yaitu kepada orang yang terus mau mencari. Orang kecil ada kerinduan untuk selalu bertanya, meminta bantuan, jawaban, bantuan apapun, karena dia merasa lemah, sederhana. Sementara orang-orang cerdik pandai itu menunjukkan orang yang berhenti belajar, yang sudah merasa penuh pengetahuannya, sudah merasa mengenal, dan tidak lagi mau mencari lebih dalam lagi. Saya pikir di sana yang dimaksudkan. Sementara orang-orang kecil itu yang katanya yang teachable, dapat diajari lagi. Dia itu simple and humble, sederhana dan rendah hati. Oke, sambil menikmati suasana di sini, para sahabat, saya melihat tren dengan bantuan media sosial yang ada sekarang. Orang-orang semakin gencar mencari tahu tentang ajaran imannya, sesuatu yang positif. Nah, di antara orang-orang yang mencari tahu tentang ajaran imannya, ada yang tetap rindu untuk bertanya. Tetapi tidak jarang ada banyak yang merasa sudah cukup tahu dan memilih untuk mendebat daripada bertanya. Dan saya melihat diri saya sendiri, terlalu banyak atau sekian lama berada di media sosial, terbawa pada nuansa itu. Ya, tidak bertanya tetapi malah berdebat bahwa hey, saya pastor, saya sudah tahu, dan tergoda untuk bertanya jawab, malah menjawab, merumuskan inilah Allah dan inilah dia. Dan saya merasa semakin seperti orang cerdik pandai yang berhenti belajar. Tidak luput dari godaan itu. Dan dikatakan orang-orang cerdik pandai yang dimaksud adalah orang yang akhirnya mulai membuat judgement, penghakiman, penilaian, dan semakin kesulitan mencari Allah karena merasa sudah mengenal dia. Saya pikir merasa sudah mengenal membuat orang berhenti belajar. Maka ketika di beberapa video saya mulai bertanya jawab, ada yang mulai mendebat dan saya membalas hal serupa, dan saya pikir melakukan hal yang sama. Saya duga begitu. Dan justru situasi itu yang membuat bukan hanya saya tetapi orang yang berdebat dengan atau saling bertanya jawab, berdebat-debat itu yang semakin jauh dari esensi, dari nilai-nilai mendasar dari kekristenan. Maka menarik di pengalaman pastoral, saya sedikit pengalaman saya sejauh ini, tetapi sangat berarti. Kemarin saya bercerita tentang ibu yang menerima pengurapan orang sakit, dan banyak hal yang belum saya ceritakan, pengalaman-pengalaman mungkin untuk orang lain kecil, tapi untuk saya cukup besar. Ketika misalnya persiapan baptis anak, persiapan kanonik, pernikahan,
sepasang pemuda dan pemudi, penyelidikan kanonik, kursus persiapan perkawinan, kursus dengan pengurus-pengurus, dengan pertanyaan-pertanyaannya. Saya menemukan pengalaman-pengalaman baru di sana, dan saya merasa di real life, di kehidupan nyata, toh masih banyak dan sangat banyak orang yang rindu mengenal, yang ingin terus mencari Kristus. Maka menarik pertobatan yang pernah kita dengar dalam bacaan-bacaan bukan tentang orang yang seluruh hidupnya adalah suci, tetapi orang yang tahu ketidaksuciannya dan kerinduannya untuk terus mencari Allah yang adalah suci. Nah, saya pikir ada korelasinya. Bahwa orang yang kecil itu tahu ada kelemahannya, ada kekurangannya. Atau kalaupun tidak cukup tahu tentang kekurangan, tapi dia tahu bahwa dia tidak cukup tahu tentang Allah. Bahwa dia ingin terus mencari tahu siapakah Allah itu ya. Kebaikan macam apa yang Allah sudah buat, dan itu bisa saya lakukan atau bisa menginspirasi saya. Apakah arti iman itu untukku ya? Semacam itu. Dan saya pikir ini pertanyaan yang terus menerus perlu hidup. Tidak tertutup kemungkinan bagi siapapun, karena selalu ada kemungkinan kita semakin jauh dari Allah tanpa sadar. Semakin asik dengan permainan-permainan logis dalam pikiran, sampai lupa bahwa hal-hal itu sebenarnya terungkap kepada hal-hal yang indah tentang kerajaan Allah terungkap kepada orang-orang kecil. Orang kecil yang teachable, simple, and humble. Ini 3 sifat karakter yang menurut saya menarik untuk didalami. Teachable. Banyak orang yang sekarang tidak lagi cukup teachable. Saya tidak berusaha berbicara tentang orang lain. Boleh jadi, dan besar kemungkinan saya juga menjadi tidak cukup teachable karena sudah terlalu banyak teaching, mengajar tentang banyak hal juga. Maka ketika seseorang katanya tidak cukup teachable, dia itu sudah merasa dirinya cerdik pandai, dan semakin sulitlah dia itu mengenal yang indah tentang kerajaan Allah. Karena memang menemukan kerajaan Allah itu toh bisa terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman sehari-hari kita, pengalaman rohani kita yang kecil-kecil, pertemuan dengan tetangga, dengan orang-orang di sekitar. Nah, simple, yang tidak berbelit-belit dalam berteori-teori, dan humble, yang mau merendahkan diri. Saya pikir itu ide yang menarik tentang orang kecil dan sederhana di hadapan Allah. Pace bene.